Oke, halo Natasha, selamat malam. Apa kabar? Halo, selamat malam. Apa kabar? Suara Kak Enanya masuk? Udah. Oke, baik. Baik, terima kasih Natasha sudah hadir pada pertemuan di malam hari ini. Ini adalah kelas reschedule dari yang harusnya di hari Jumat besok. Kemudian di pertemuan pekan kemarin kita libur karena ada cuti bersama. Jadi untuk pembelajaran di kelas Python Start ini baru kita mulainya di hari ini. Karena nanti selanjutnya itu nanti kita akan menyelesaikan atau melanjutkan kembali untuk proyek memory card yang sudah pernah kita kerjakan sebelum libur di pekan kemarin. Begitu ya. Nah, pertemuan hari ini kita sudah masuk di pertemuan yang ke-8. Di pertemuan yang ke-8 ini adalah pekan penilaian. Jadi nanti kalian akan mengirimkan student report. Karena ini kan pertemuan yang ke-8 berarti eh, dua kali, berarti sudah masuk ke student report yang kedua, karena student reportnya itu Kayana berikan setiap selesai di 4 kali pertemuan, begitu ya. Nah, kemudian nanti untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan untuk proyek memory game yang part yang keduanya, seperti yang sudah Kayana sampaikan. Untuk yang memory cardnya ini kita kerjakan selama 4 kali pertemuan, begitu ya. Oke, Kak Yana, share screen dulu untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan yang ke-8 ini. Oke, sebentar, Kak Yana share screen dulu. Oke, baik. Nah, pertemuan hari ini atau pertemuan yang ke-8 itu adalah bagian yang kedua atau part yang kedua dari pengerjaan aplikasi memory card-nya, gitu ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan pekan kemarin, nanti di sini kita akan terbagi ke dalam beberapa task atau tugas, di mana kalau kita mau membuat aplikasi memory card, itu ada 4 bagian penting. Yang pertama itu adalah menampilkan formulir pertanyaan, kemudian nanti menyimpan pertanyaan, menampilkan formulir tanggapan, dan juga penanganan eventnya, gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan membuat pertanyaan dulu, kemudian nanti akan muncul Windows tambahan berupa tanggapan benar ataupun salah, kemudian kita bisa menyimpan pertanyaan, dan juga nanti kita akan menambahkan penanganan event. Oke. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membuat formulir pertanyaan. Ada, kalau tidak salah kemarin itu baru satu pertanyaan kalau tidak salah. Nah, kemudian nanti ketika kita membuat sebuah pertanyaan, maka kita harus add widgetnya dulu. Oke. Kemudian location ataupun tata letak, yang ada yang vertikal, kemudian ada yang horizontal, kemudian tampilan tata letak utamanya dari si formulir pertanyaan. Kemudian yang kedua itu membuat formulir tanggapan. Nah, di sini juga sama, ini karena ini adalah jendela tambahan yang nanti akan menampilkan benar ataupun salah, berarti kita harus add widgetnya dulu. Kira-kira nanti tampilannya itu mau diisi apa saja. Kemudian misalnya ada label, nanti labelnya mau kita simpan di lokasi dan juga tata letak yang di mana. Kemudian tampilannya itu akan seperti apa. Oke. Nah, kemudian ada menyimpan pertanyaan. Nah, nanti pertanyaan itu strukturnya seperti tanya jawab. Jadi akan muncul pertanyaan, kita menjawab, kemudian nanti akan muncul tanggapannya. Kemudian nanti kita juga bisa menambahkan beberapa pertanyaan yang nanti pertanyaannya itu akan tersimpan di aplikasi memory card-nya. Kemudian nanti kalau kita memainkan memory card-nya itu, pertanyaannya itu akan kita shuffle atau akan kita acak. Kemudian selanjutnya ada penanganan event. Jadi event ini adalah kita akan menggunakan sebuah apa namanya action untuk menjawab. Nah, di sini eventnya itu kita menggunakan klik. Kemudian nanti kalau kita sudah mengklik entah itu answer,
entah itu generate, nanti dia akan memunculkan formulir tanggapan, benar ataupun salah dari jawaban yang kita pilih. Gitu ya. Itu empatnya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian nanti pada pertemuan hari ini kita akan mengatur dan juga menempatkan beberapa widget tambahan. Kalau sebelumnya kita sudah bikin untuk yang tampilan utama sama tambahan dari widgetnya itu adalah tanggapan. Kemudian nanti kita akan mempelajari pengaturan dari tombol. Nanti tombol ini akan kita kasih event kalau dia diklik. Kemudian nanti kita akan bikin program untuk pemrosesan eventnya. Gitu ya. Oke, nah sekarang Kayana mau nge-review dulu untuk materi-materi yang sudah pernah kita pelajari, karena nanti akan kita gunakan programnya itu atau sintaknya itu pada pertemuan di hari ini sampai dengan dua pertemuan ke depan. Ini adalah library-library-nya. Jadi di sini kita mengimport beberapa library yang kita butuhkan untuk membuat sebuah aplikasi. Ada Q application, ada Q widget, Q push button, Q label, Q VBox layout. Kemarin ada tambahan Q edge box atau horizontal. Kemudian ada radio group yang nanti kita bisa membuat kumpulan dari radio button. Oke, nah kemudian di sini kita akan menambahkan event ketika kita mengklik tombolnya. Oke, nah di sini nanti kita akan menambahkan sintaknya button.click.connect. Nanti dia akan mengkonekkan atau akan memunculkan result di mana resultnya ini harus kita develop dulu fungsinya. Karena dia ini ada terpisah dari program utama, maka nanti kita bikin dulu develop function show resultnya, isinya ada apa saja, biar nanti bisa terpanggil pada argumen button click connect. Gitu ya. Oke, kemudian, nah ini kalau kita mau bikin group box, misalnya dalam satu group box itu ada 4 pilihan jawaban. Nah, nanti si 4 pilihan jawabannya ini akan kita grouping, yaitu dengan menggunakan variabel radio group box. Kemudian untuk library-nya kita import yang Q group box. Oke. Nah, kemudian kalau kita mau bikin pilihan jawaban itu pakai radio button 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kira-kira mau ngasih berapa pilihan jawaban. Kemudian ada membuat tata letak. Nah, ini pakai yang QH box atau yang horizontal. Kemudian menambahkan saklar. Ini ada tambahan sintak add widget, gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya nih. Di sini kita mau bikin sebuah radio group box, di mana isinya itu adalah pilihan jawaban yang ada 4. Oke. Nah, kemudian kita bikin dulu variabel radio button 1, 2, 3, 4. Ini tergantung dari berapa banyak pilihan jawaban yang mau Natasha tambahkan. Kemudian Q radio buttons, kita baru masukkan datanya berupa data string. Oke. Kemudian di sini ada answer 1, answer 2 dan juga answer 3. Nah, ini adalah dia ini. Kalau yang horizontalnya itu berarti ada 2. Kemudian, yang horizontalnya ada 1, yang vertikalnya itu ada 2. Ya. Nah, kemudian kita akan menambahkan widgetnya nih. Kalau tadi itu kan baru menambahkan tulisan. Nah, kalau yang di sini kita akan menambahkan widgetnya atau si bulatan yang di sini. Oke. Nah, kemudian kalau sudah kita bikin, baru kita set layoutnya. Gitu ya. Nah, ini adalah cara untuk membuat radio group box-nya. Nah, kemudian untuk widget tambahan, di sini kita harus mengatur alignment-nya dulu. Nah, di sini alignment-nya kita bisa atur senternya itu horizontal, senternya itu vertikal. Kemudian ada peragangan widget. Sorry, Kak Ena kemarin salah untuk yang stretch-nya.
Jadi stretch-nya misalnya gini, Natasha. Misalnya si tampilan jendelanya itu munculnya segini. Nah, di sini kan biasanya ada kayak minimize, maximize, sama close. Biasanya kayak gitu ya kalau si radio box. Nah, stretch ini itu adalah seberapa panjang atau seberapa luas si tampilan si tampilan widget tambahan ini itu bisa kita rentangkan. Misalnya dari ukuran awalnya segini, bisa kita stretch misalnya jadi lebih besar. Oke, pekan kemarin Kak Ayana salah untuk menjelaskannya. Oke, kemudian ada set spacing. Ini untuk mengatur spasi antar konten tata letak. Misalnya pilihan jawaban A-nya di sini sampai ke sini. Nah, ini adalah space atau spasi atau jarak dari masing-masing, dari antar kontennya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kemudian di sini ada tombol untuk meregangkan widget sebanyak 3 kali. Nah, kayak tadi ada opsi scratch yang bisa kita gunakan untuk meregangkan atau membuat lebih lebar lagi ukurannya. Kemudian, nah di sini untuk opsi alignment-nya. Nah, di sini ini untuk menyelaraskan pertanyaan ke tepi kiri. Jadi, justify-nya itu ada di sebelah tata kiri. Nah, bisa diperhatikan di sini, ini antara pertanyaan, kemudian answer option, itu dia rata ke kiri semua. Nah, makanya di sini kita pakai yang LB question, kemudian alignment-nya itu dia align left atau rata kiri. Gitu ya. Nah, nanti kita akan tambahkan untuk pengaturan rata dari pertanyaan, kemudian answer option-nya. Oke, itu untuk review materinya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke materi intinya? Aman ya? Oke, nah sekarang pada pertemuan hari ini kita akan membuat penanganan eventnya dulu, di mana nanti kita bisa memberikan jawaban dengan cara mengklik tombol answer atau tombol jawab, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kita misalnya membuat tampilan atau interface dari jendela utamanya seperti ini. Kalau kita sudah memilih option yang dirasa kita betul, kemudian nanti kita harus mengklik tombol answer-nya. Nah, nanti ketika kita mengklik tombol answer-nya, itu nanti dia akan berpindah ke tanggapan jawaban atau widget tambahannya. Entah nanti jawaban yang kita berikan itu betul ataupun salah, nanti itu akan ditampilkan pada widget jendela tambahan. Oke. Nah, di sini kalau kita mengklik tombol answer-nya, maka pertama pertanyaan ini dia akan menghilang. Nah, ini akan menghilang. Kemudian akan digantikan dengan jendela barunya, yaitu berupa result-nya atau tanggapannya. Kemudian, mengubah label answer ini menjadi next question. Jadi yang tadi antara pertanyaan sama optionnya itu dia menghilang, diganti sama tanggapannya, kemudian tombol answer-nya diganti dengan next question. Sampai sini ada bayangan dulu untuk secara prosesnya. Aman ya? Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana cara memprogram biar nanti kalau kita mengklik tombol answer, dia akan berpindah atau akan merubah seperti tampilan jendela tambahannya. Oke, yang pertama kita harus ngedevelop function-nya dulu dengan show result. Fungsinya tuh show result. Jadi nanti show result itu isinya ada apa saja? Pertama, sembunyikan pertanyaan, munculkan result atau tanggapan, ubah tombol jawab menjadi tombol next question. Jadi develop function itu isinya ada 3. Oke. Nah, kemudian di sini ada button OK Click Connect Show Result.
Ini fungsinya adalah untuk memanggil fungsi tersebut kalau kita mengklik tombol answer-nya. Oke. Nah, kemudian itu untuk yang result yang tadi, kalau kita klik tombol answer. Kemudian, kalau kita klik, ini kebalikannya. Kebalikannya dari yang tadi, kalau kita mengklik next question, itu apa saja yang akan muncul? Pertama, pasti nanti tampilannya itu akan berpindah atau akan berubah, akan muncul jawaban, pertanyaan dan juga jawaban. Tombol next question itu akan berubah jadi tombol answer. Jadi kebalikan dari yang tadi. Apa saja yang akan harus kita tambahkan? Pertama tadi, menyembunyikan formulir jawaban, memunculkan pertanyaan, merubah next question menjadi tombol answer. Sampai sini bisa dipahami dulu saya? Oke, jadi ini tinggal ngerubah aja. Oke. Kemudian di sini kita kita itu tidak bisa melakukan setting ulang dari jawaban yang tadi sudah kita berikan di awal. Jadi misalnya pertanyaan tadi di awal, Natasha sudah milih optionnya itu adalah yang A. Kemudian kita klik answer, berpindah ke tampilan yang kedua. Kemudian kalau kita klik next question, berpindah lagi ke jendela utama, tapi jawaban yang Natasha pilih itu masih ada, kayak seperti ini. Jadi pilihan sebelumnya akan tetap ada. Oke. Nah, kemudian di sini, kalau tadi cuma 3. Nah, kalau 3 seperti ini tahapannya, jawaban option yang udah kita pilih akan tetap muncul. Berarti kita tambahkan fungsi satu lagi, yaitu setel ulang semua pilihan jawabannya. Biar apa? Biar jawaban di pertanyaan sebelumnya itu hilang pada bagian optionnya. Sampai sini paham? Aman ya? Oke. Nah, di sini kita akan menambahkan dulu nih. Yang pertama kita bikin interface-nya dulu atau antar mukanya. Di sini kita pakai radio button, kemudian radio group, ada button group, kemudian radio group kita tambahkan atau kita add button untuk button yang pertama, button kedua, ketiga, dan juga yang keempat. Jadi ini itu tuh kita bikin widgetnya dulu. Bikin buttonnya dulu, sorry. Kemudian, nah di sini kita akan menambahkan perintah untuk show questionnya. Nah di sini kalau misalnya nih, kalau kita set nih radio button satu check false, kemudian yang keduanya false, ketiga sama keempatnya false. Oke, di sini fungsinya adalah untuk mengatur batasan dan juga mengatur ulang pilihan yang tadi sudah kita pilih di awal. Jadi nanti dia itu akan berlogika false. Oke, nah kemudian kalau yang tadi itu adalah untuk show result, ini adalah untuk show question-nya. Ada 4 tadi, ada tambahan satu, memunculkan jawaban, menyembunyikan formulir jawaban atau tanggapan, memunculkan pertanyaan, merubah tombol next question menjadi tombol answer, dan satu lagi, tambahkan program untuk mengatur ulang pilihan jawaban yang sudah dipilih pada pertanyaan sebelumnya. Oke, sampai sini aman? Nah, sekarang ini ada blok program kondisi nih. Jika label pada tombol jawabannya itu kita klik, maka dia akan memunculkan show result. Tapi kalau tombol jawabannya itu atau answer-nya tidak kita klik, maka dia akan tetap muncul question atau pertanyaannya. Nah, makanya di sini kita harus develop function dulu untuk start task. Isinya ada 2. Jika tombol bertuliskan answer, maka fungsi show result itu yang akan muncul. Jika tidak, maka panggil
show question. Gitu ya. Jadi nanti kalau tombolnya itu bertuliskan answer, maka panggil show result. Tapi kalau tidak, maka panggil show question-nya. Oke. Nah ini nih kita harus bikin tiga, Natasha ya. Bikin tiga fungsi yang baru. Show question, show result, sama start test. Tadi udah Kak Ena tunjukkan, show question itu ada tiga. Fungsinya show result itu ada empat, ditambah setel ulang. Kemudian start test-nya itu cuma ada dua. Baru kita konekkan tombolnya itu untuk memanggil start task. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk? Aman? Oke deh. Kalau aman, sebentar. Natasha, Kak Ena kirimkan dulu untuk yang part satunya ya. Kak Ena kirimnya ke WhatsApp aja ya. Oke. Silakan Natasha, udah Kak Ena kirim ke WhatsApp, tinggal di copy kemudian di paste. Oke, sebelum share screen Kak Ena mau tunjukin lagi satu. Nah, ini adalah tampilan untuk pertemuan yang kedua ini atau part yang kedua ini. Oke, nanti Natasha itu akan menambahkan import yang shuffle ini. Kemudian nanti kita juga akan menambahkan nih ada develop function result, question, kemudian answer, ada develop function bertanya, kemudian show correct, check answer. Ini cukup banyak nih. Kak Ena klik dulu ya tombol run-nya. Oke, nih. Nanti hasil akhir untuk pertemuan yang kedua itu seperti ini. Jadi yang pertama itu akan muncul jendela pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya the national language of Brazil. Kemudian ada answer option. Nah, di sini kita pilihan jawabannya itu ada empat. Di sini kita pakai radio group. Oke, misalnya the national language of Brazil itu Brazilian. Nah, kemudian kita klik answer. Kalau kita klik answer, nanti dia akan berpindah ke tampilan tanggapannya. Kita klik. Nah, this result incorrect. Yang betul itu adalah Portugis. Kita klik next question-nya. Nah, ini belum bisa ya. Belum bisa berpindah ke yang sebelumnya. Karena di sini belum Kak Ena tambahkan tadi develop function untuk berpindah ke show question-nya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil akhir pertemuan yang keduanya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, Yang oke deh. Kalau question, tidak, show result sama statusnya enggak? kenapa? Boleh tolong tunjukin yang show question, show result sama statusnya. Tadi Oh, saya lupa untuk screenshot. sintaknya, sintak programnya. Oke, sebentar. Show result sama sebentar. Nah, itu dia. Nah, ini kalau untuk yang tombol answer. Nah, show resultnya nanti ada tiga. Oke. Kemudian
Ini untuk yang ini untuk yang show question. Ada 4. Kemudian untuk start task ini ada 2. Ini program kondisi. Nah, nanti ada kurang lebih ada 4 seperti ini, tapi nanti ada tambahan lagi untuk develop functionnya. Sudah? Oke. Sip. Kalau sudah, silakan Natasha boleh di-share screen. Yang tadi yang udah Kak Ena kirimkan, coba di copy, kemudian di paste ke ini apa ke VS Algonya. Oke. Hari yang kedua berarti. Hari yang kedua. Oke, di sini kita bikin show result, kemudian show question. Oke, sebentar, karena belum ini. Memory card yang kedua. Bikin dulu show result functionnya. Ada berapa tadi tuh? 3 ya kalau tidak salah. Ada 3 betul. Menyembunyikan, menampilkan jawaban yang benar, ubah tombol answer menjadi next question. Oke, yang pertama kita sembunyikan dulu pertanyaan. Kalau pertanyaannya itu, coba di scroll dulu ke atas. Pertanyaan. Nah, pertanyaan. Nih, sebentar. Pertanyaan itu dia pakai radio group box. Nah, ini nih. Ini kan ada group box-nya, radio group box. Nah, berarti kita sembunyikan radio group box-nya Natasha. Yang pertama kan sembunyikan dulu pertanyaan. Pertanyaan itu kan udah kita bikin di variabel group box, radio group box. Berarti radio group box dot hide. Oke, kemudian yang kedua, kalau ini menampilkan bentuk jawaban yang benar. Kita lihat dulu di atas. Jawaban yang benar itu dia variabelnya apa? Nah, 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 nah. Answer group box. Kalau tadi untuk pertanyaan, kalau ini untuk jawaban. Nah, oke, sip. Kemudian ubah tombol menjadi next question. Oke, cari button. Gini aja, pakai ini aja coba ke bawah. Button underscore oke, btn. Nah, udah di ini, di kayak enak kasih tahu aja. Nah, btn underscore oke-nya besar. Nah, oke. Kemudian dot settext t-nya besar ya. Nah, ganti dengan apa? Next question aja Natasha, biar sama. Oke. Kemudian yang kedua, bikin show question. Nah, sama ya, kayak tadi.
Programnya sama, cuman dibalik aja. Kalau yang show result menyembunyikan pertanyaan, kalau yang show question menyembunyikan tanggapan. Nah, oke. Ubah ulang, ubah tulisan kayak tadi sama. Oke, kemudian untuk mengatur ulang. Nah, ini ada tambahan ya. Mengatur ulang itu tadi yang ada set eksklusif yang false false true. Natasha nge-screenshot enggak? Coba. Nah, yang ada set eksklusif false 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 true, biar nanti jawaban yang Natasha eh, jawab di pertanyaan sebelumnya itu nanti dia akan menghilang. Oke. Oke. Start test. Sebentar atas, boleh di scroll dulu ke bawah nggak untuk petunjuknya? Yang pertanyaan, mengajukan pertanyaan dan memproses jawaban, diklik dulu coba. Saya sebentar. Ask sama check answer. Fungsi ask, check answer sama apa lagi Natasha? Show correct. Ask, check answer, show correct. Oke, sip. Ke yang tadi ke atas lagi. Yang ketiga itu untuk start test. Sebentar, Pak Ena nggak ada ya. Oke, yang nomor tiga itu harus menuliskan label pada tombol. Jika maka panggil show result. Show question. Oke. Natasha di paling atas, di yang library, Natasha tambahkan dulu from random import shuffle di line yang nomor 7. Nah, from random import shuffle. Oke. Kemudian sebentar, masih di atas. Oh nih, Natasha ini nih. Ini kan kita baru bikin tulisannya aja nih. Option 1, 2, 3 dan juga 4. Kita belum bikin add buttonnya Natasha. Jadi yang bulat-bulatnya itu, buttonnya itu belum kita bikin. Kita bikin dulu. Di line yang nomor 19 di enter dulu sekali. Biar terpisah. Nah, itu yang tadi yang
radio group add button, drop button satu, 2, 3, dan seterusnya. Natasha nge-screenshot enggak? Radio group nggak pakai box. Kan box itu cuman buat ngeboxin jawabannya. Radio group tak. Nah, sama dengan nggak, kita bikin dulu ini ya, bikin dulu, kita panggil dulu ini ya, panggil dulu library-nya. Sama dengan Q, no, button, button group. Group. Natasha boleh lihat ke ininya dulu ya, ke library yang di atas. Kalau ini belum di ini ya, belum dirubah yang 1 sampai 6-nya. Yang 1 sampai 6-nya itu belum ada tambahan ini. Q application, Q widget, sebentar ke atas dulu. Q application, Q widget, Q hbox, Q vbox, group box, Q, oh nih, Q button group belum. Tambahin dulu library-nya. Q button group. Oke, dah bisa kita panggil sekarang. Oke, tinggal add button, add button. Oke, 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 sip. Ini untuk yang start test-nya kita lewat dulu. Kemudian sekarang ke hari kedua yang keduanya, Natasha. Oke, nah ke hari yang kedua, oke. Kita bikin fungsinya 3. Oke, sebelum itu Natasha, kita bikin dulu ini variable answer. Answer, kemudian masukkan sama dengan kurung siku RBTN 1 sampai RBTN 4 masukin. Koma, enggak di itu, di dalam kurung siku. Nah, oke, sip. Karena nanti bakal kita panggil. Oke. Nah, menempatkan data yang dikirimkan ke dalamnya di widget yang sesuai, campuran pilihan jawaban, letakkan jawaban yang benar, menampilkan formulir pertanyaan. Wah, ini agak ribet nih. Hmm. Develop ask di dalam kurung. Di dalam kurungnya kita masukin question. Jawaban yang right answer-nya ada berapa? Right answer-nya ada berapa? Satu kan? Nah, berarti masukkan right underscore answer. Berarti kalau yang satunya right answer, berarti yang lainnya wrong. Koma wrong satu, wrong 2, wrong 3. Nah, ini Kak, fungsinya ini untuk apa? Nah, di sini fungsinya adalah untuk menuliskan nilai dari pertanyaannya. Jadi, di dalam pertanyaannya itu hanya ada satu jawaban yang benar, 3 jawaban yang salah. Kecuali kalau Natasha bikin pertanyaan pilihan ganda kompleks itu yang jawaban yang betulnya lebih dari satu. Oke. Shuffle answer, masukkan dulu. Biar nanti jawabannya itu bisa kita shuffle, dalam kurungnya diisi answer. Nggak, dalam kurung answernya dalam kurung. Oke, enter. Jawabannya ada berapa?
Ada 4, satu yang right answer, 3 yang wrong. Natasha bikin dulu di situ answer, pakai S ya answernya. Biar yang kalau di atas pakai S, di situ juga pakai S. Answernya pakai S semua kan jamak. Yang right answer yang atasnya juga. Nah, oke. Kurung siku 0. Dot, dot, set text dalam kurung right underscore answer. Text dalam kurung right answer. Nah, sekarang bikin untuk rong satu, rong 2 sama rong 3. Dimulainya dari 0, 1, 2, 3 berarti. Oke, biar nggak bingung. Selanjutnya, apa nih? Campurkan pilihan jawaban. Oke, ini aja, tak diantar. LB underscore question, 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 oke, dot text dalam kurung question. Oke, nah LB correct, LB underscore correct, dot text dalam kurung right answer. Oke, under, show underscore question menampilkan formulir pertanyaan. Jadi kalau untuk yang LB question set text, itu untuk menyampurkan pilihan jawaban. Kemudian kalau untuk yang ketiga, LB correctnya ini letakkan jawaban yang benar di formulir jawaban. Natasha, Natasha agak kebingungan nggak kalau baca ini apa? Baca petunjuknya. Soalnya, nih, kayak anak kasih tahu ya, petunjuknya ini itu sebetulnya alih bahasa. Dia itu dari bahasa Rusia ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Oke, nah jadi kalau Natasha bingung cara memaknai petunjuknya, nanti kita sambil belajar. Oke, sip. Kemudian cek answer. Bikin dapur langsung cek answer. Ini berarti pakai program kondisi. Jika tombol jawaban nol, jawaban itu apa? Yang di atas sama ya. Kalau di atas pakai S itu pakai S. Tapi kalau yang cek answer itu nggak perlu pakai S. No, 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 no. Kan kita ngasih jawabannya dengan cara dicek atau diklik. If answer dalam kurung, kurung siku, nol, dot, is check, checked. Nah, kurung buka, kurung tutup, titik dua. Apa yang akan terjadi katanya? Panggil fungsi show true. No, 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 no. Titik duanya hilang. Nah, di luar. Nah, gitu. Jika jawaban nol, no, dia panggil apa? Fungsinya bukan show true tadi, Natasha. Oh, belum bikin. Astagfirullah. Show correct, Natasha nih. Kita nanti bikin dulu show correct. Ini harusnya di atas dulu.
baru cek answer. Gak apa-apa. Sekarang di yang line 103 di enter dulu. Nah, kita bikin dulu yang show correct, Natasha. Mengatur teks hasil dalam formulir respons. Teks hasil berarti LB apa? Kalau hasil tuh LB underscore result. Dot set text kayak yang di atas, respons. Atau res aja. Res. Nah, udah. Kemudian tampilkan formulir tanggapan. Berarti show apa kalau formulir tanggapan? Kalau pertanyaan show question. Kalau tanggapan show result. Oke, kurung buka kurung tutup. Oke, sekarang kita panggil di bawah. Show correct. Nah, mau ngasih apa tulisannya? Mau ngasih benar atau correct? Bebas. Tampilkan argumen benar. Oke, kemudian else-nya. Else-nya, if lagi ternyata jika tombol radio lain yang dipilih, nah tombol answer yang selain nol berarti berapa? If answer, dot, oke. No, 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 no. Yang wrong-nya ada berapa? Ada tiga kan? Berarti pakai operator apa? Kalau salah satu. Nah, kalau salah satu. Kan kalau N harus dua-dua. Nah, sip. Show correct apa? Salah atau incorrect boleh. Kalau lawan katanya correct apa ya? Incorrect. Oke. Sip. Coba ke atas dulu, Natasha. Nah, ini nih. Yang line 70. Yang 70 nih. Itu di cut, di X, Control X. Nah, oke. Nah, di situ. Oke. Kemudian sebentar ke atas ke bawah lagi. Windows Q widget, Windows set layout, layout card, memory card. Ah, sekarang di yang 111 di enter dulu. Tadi itu kan ada develop function ask. Nah, ask-nya kita bikin masukkan dulu pertanyaannya. Sok masukin ask, ASK. Oke, masukkan pertanyaannya Natasha sesuai dengan contoh coba apa pertanyaannya. The national language of Brazil. Oke, oke. Kemudian apa lagi tadi yang develop function itu isinya? Question, right answer, wrong satu, wrong 2 sama wrong 3. Berarti yang betul apa? Portugis atau apa?
Nih yang ini Natasha. Nah, ada questionnya. Bahasa nasional Brazil tuh Portugis, Natasha. Berarti yang right answer-nya Portugis. Portuguese. Nah, kemudian sekarang yang wrong-nya, yang salah-salahnya. Brazilian, Spanish, Italian. Oke. Paham kan ini nyusunnya gimana? Paham ya? Oke. Kemudian diantar, window show-nya diantar, window show-nya diantar. Nah, di situ nggak apa-apa. Oke. Kemudian kita konekkan untuk mengecek ansarnya. Button underscore oke. Klik. No, no, bukan cek. Mereka diklik. Klik. Klikkan dot connect dalam kurung. Cek apa tuh? Cek answer. Oke, coba. Di run dulu. Apa tuh? Line 52. Apa line 52? LB question is not defined. LB question it's not defined. Nah, terus coba ke atas dulu. Nah, 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 nah. Oh, nggak pakai H. LB question doang. Nah, answer is not defined. Nah, ini nih. Awas hati-hati. Nah, oke. Nah, coba di maximize dulu, Natasha. Di scratch. Nah, oke. Mana? Show correct text null optional argument but satu was given. Itu untuk yang if answer no dot is check show underscore correct apa katanya? Show correct text null positional argument but one is given. Scroll ke atas dikit. Mana tadi? Ke bawah ke bawah. Nah, 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 saya. Developer check answer. If answer no dot is check show underscore correct correct. Oke. Else if bawah if answer satu ke bawah is check or answer dua dot is check show correct incorrect. Oke, coba Natasha ke show correctnya Natasha.
ke fungsi show correct di atas. LB result dot set text trace. So result udah bener kok. Coba di running lagi. Oh, no, 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 no. Kenapa dia tidak mau berpindah? Saya. Nanti saya boleh ke atas dulu nggak? Ke atas, kita cek dulu satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. App, Q application, button OK, Q push button answer, LB question, Q label, radio group box, answer option, OK, radio group, Q button group, OK, ke bawah Natasha, pelan-pelan. Layout answer 1, QH box, QV box, QV box, dan widget 1, 2, 2. Oke, terus ke bawah. Layout answer 1, add layout, answer 2, 1 answer 3. Oke, radio group shot layout, oke. Answer group bawah, that's result. LB result sama dengan Q label. LB correct, Q label. Oke, terus ke bawah. Terus, dah. Layout rest, QV box, layout region, alignment of spread 2, layout line 1, QH box, QH box, QH box, layout line 1, add widget, publication, oke. Ah, 55, line 55, line 55, sebentar, satu. Itu bukan radio group box, tapi answer group box. Answer group box. Oke, ke bawah lagi. 3, add stretch, add widget button, oke, terus dua. Oke, terus ke bawah Natasha. Terus, up. 1, 2, 2, 8, 1. Oke, show result. Radio group box dot hide. Answer group box dot show. Button oke, set text, next question, oke. Show question. Answer group boxnya kita hide. Pertanyaannya kita munculkan. Button oke, set answer. Radio group set exclusive false, 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 false. True. Oke, ke bawah. Answer RBT1 oke. Terus ke bawah lagi. Dah. Ke atas. Nah, dah. Develop ask question, right answer, rong satu, rong dua, sama rong tiga. Several answers. Answer no, right answer oke. Ambil question. Correct subtype oke. Show question. Develop show correct, isinya ada rest oke. Cek answer, jika answernya nol, cek, maka show correctnya correct. Tapi jika jawaban satunya dicek, dua cek, tiga cek, incorrect, window queue widget, kayak ke bawah, window set layout card, window setting, windows title, memo card, ask, national oke, button oke, klik, button underscore oke, dot click, dot connect, check answer, window show. Oke, coba di run. Nah, coba. Ih, show correct, text,
No. Apa ini? Show underscore correct. Line 104. Nah, 104. Oh, puiku yang salah. Correct. Correct. Entah siapa ya yang salah sebentar. Check answer. Jika jawabannya nol, dot is checked. Show correct. Coba di running lagi, pilih jawaban yang salah. Di running lagi, pilih jawaban yang salah. Sama keluarnya. Sama ya. Coba ke atas, Natasha. Show correct. Ah, ada yang tertinggal. Line 98. Line 98 dalam kurungnya belum dikasih argumen. Nah, res. Pantesan dia minta argumen. Coba sekarang. Oke. Pilih jawaban yang betul dulu, Portugis yang betulnya. Nah, oke. Ini belum bisa pindah. Di close dulu, di run lagi, pilih jawaban yang salah. Nah, sip. Oke, mantap. Oke, disimpan dulu Natasha. Nanti pekan depan kita lanjutkan. Untuk yang coba di scroll dulu ke bawah hari yang ketiganya apa aja nih? Hari yang keduanya checkboxnya jangan lupa diklik ya. Oke, yang ketiga, hari ketiga apa aja katanya? Bikin class question sama apa lagi? Class question sama nih pindah. Oke, sip. Aman berarti. Yang part yang keduanya udah selesai. Oke, Natasha, dari semua sintak yang tadi udah kita tambahin, ada yang masih bingung nggak? Bingung nerjemahin ini ya? Bingung nerjemahin petunjuknya ya? Oke deh, nanti sama Kak Yana dikasih feedback ke bagian akademik dan juga operasional yang menyusun modul dan juga petunjuknya nanti sama Kak Yana kasih feedback. Soalnya Kak Yana juga agak sedikit bingung tadi, makanya harus kita pahami dulu semuanya, baru kita susun. Oke, thank you Natasha. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke, deh, sip. Karena waktunya juga udah lebih dikit, nggak apa-apa. eh Kalau tidak ada pertanyaan, nanti di pertemuan pekan depan berarti masih ada bagian part yang ketiga sama part yang keempat. Jadi nanti memory card-nya itu akan kita selesaikan sampai dengan bagian atau part yang keempat. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita dokumentasi dulu sebentar ya. Oke, sebentar kan, siapin. Oke, lihat kamera. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Enak simpan dulu. Oke, sip Natasha. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jadi besok kita nggak ada pertemuan ya. Nanti pertemuan pekan depan kita kembali lagi ke jadwal semula di hari Jumat. Kalau nanti misalnya ada kendala atau ada halangan dari Kak Yana ataupun dari Natasha, nanti kita berkabar saja ya. Oke, terima kasih Natasha. Selamat beristirahat. Selamat malam. Kak Yana pamit. Dadah. Terima kasih. Makasih, Kak. Oke,